semuanya, perkenalkan nama saya Miranda, saya mahasiswi Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Manajemen Perkebunan. Nah, video kali ini saya akan membahas activity based costing atau disingkat dengan ABC. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ABC ini? ABC ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya produk atau jasa dengan cara mengalokasi biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Jadi, dibandingkan metode tradisional yang hanya melihat volume produksi, sedangkan ABC memperhatikan aktivitas apa yang menyebabkan biaya muncul, lalu membebankan biaya tersebut ke produk yang menggunakan aktivitas itu. Nah, mengapa suatu perusahaan perlu menggunakan metode ABC ini? Karena tidak semua produk menggunakan sumber daya secara sama. Kalau pakai metode lama, bisa terjadi overcosting, produk tidak terlalu mahal, atau undercosting, produk terlalu murah karena biaya yang dibagi rata. Terus, dengan metode ABC ini, kita bisa menghitung biaya secara lebih akurat dan adil sesuai pemakaian aktivitas masing-masing produk. Nah, di sini ada langkah-langkah penerapan metode ABC. Yang pertama ada identifikasi aktivitas. Yang kedua ada kelompokan ke dalam aktivitas cost pool. Dan ketiga menentukan cost driver. Yang keempat ada hitungan tarif cost driver. Yang kelima alokasi biaya ke produk. Dari penjelasan identifikasi aktivitas adalah segala hal yang dilakukan dalam proses produksi, seperti menyiapkan mesin, pemeriksaan kualitas, pengemasan produk, dan mengirim barang. Terus ada kelompokan aktivitas ke cost pool, yaitu kelompok biaya untuk masing-masing aktivitas. Yang ketiga, menentukan cost driver, yaitu faktor penyebab munculnya biaya. Misalnya jumlah jam mesin, jumlah order, atau jumlah inspeksi. Yang keempat ada hitung tarif cost driver, seperti jika biaya setup mesin 10 juta dan total ada 100 kali setup, maka tarif per setup adalah 100.000. Yang kelima ada alokasi biaya ke produk sesuai dengan jumlah aktivitas yang digunakan oleh masing-masing produk. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama lebih akurat dalam menghitung biaya. Kedua, membantu manajemen dalam membuat keputusan harga dan efisiensi. Dan yang ketiga, cocok untuk perusahaan dengan banyak produk dan proses rumit. Terus kekurangannya, yang pertama butuh waktu dan data lebih detail. Yang kedua, biaya implementasi bisa tinggi. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua jenis perusahaan. Nah, dapat kita tarik kesimpulan. Nah, activity based costing adalah pendekatan yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang nyata yang dilakukan dalam produksi. Dengan metode ini, perusahaan bisa mengetahui biaya per produk secara lebih adil dan tepat, menghindari kesalahan perhitungan biaya, dan menentukan strategi harga yang efisiensi dan yang lebih baik. Itu dia terkait activity based costing. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.